Halo semua, perkenalkan nama saya Leni Astuti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas Sintang. Baik kawan-kawan, di sini saya akan bahas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Di sini saya mengambil materinya tentang macam-macam jaringan pada hewan. Pada dasarnya, struktur jaringan hewan dengan manusia hampir sama, tetapi ada bagian-bagian yang membedakan jaringan hewan, dan ini dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama, jaringan epitel, kedua jaringan ikat, untuk yang ketiga jaringan otot, dan untuk yang keempat ada jaringan saraf. Untuk yang jaringan epitel, di sini saya akan menjelaskannya. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang saling berkemas rapat. Struktur jaringan epitel pada umumnya salah satu permukaan epitelium bersifat bebas dan menghadap ke cairan atau udara. Di sini jaringan epitel dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu epitelium penutup dan epitelium glandular. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi jaringan epitel pada hewan. Sebagai barir, pengatur penyerapan zat-zat ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin, beserta serangan mikroba. Baik, di sini saya akan berikan contoh jaringan epitel. Contohnya ya seperti ini. Ini contoh jaringan epitel pada hewan. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jaringan ikat. Jaringan ikat menyangga tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan di dalam tubuh ya. Untuk fungsi jaringan ikat di sini sebagai memberi bentuk dan penumpang bagi tubuh, mengikat berbagai jaringan agar tetap menyatu dan menyediakan materi pembungkus antara bagian-bagian tubuhnya. Untuk contoh jaringan ikat di sini ya seperti ini ya. Ini contoh jaringan ikat. Seperti ini. Ini contohnya. Untuk yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Di sini saya akan berikan contoh lagi ya, jaringan otot. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan fungsinya dulu. Fungsi jaringan otot di sini sebagai alat gerak aktif, jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Di sini saya memberikan
Ini tadi contoh jaringan otot. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls ke seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Itu ya. Fungsinya mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian sebagai kerjanya dan menerima serta yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf ya, dan neurologia atau sel pendukung. Di sini contoh sel saraf. Nah, seperti ini sel saraf. Ini contoh sel saraf. Demikian penjelasan saya untuk materi macam-macam jaringan pada hewan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih.